Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu Guru. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak semua. Ya, Ibu akan memulai dari absen pertama. A, Hadir. B, Hadir. C. Hadir. Ya, berarti hadir semua ya? Ya. Ya, baik. Sebelum Ibu lanjut, ada baiknya kita berdoa. Untuk memimpin kita dalam doa, Ibu meminta yang hadir paling awal ke sekolah. Siapa tadi? Jain. Ya, baik Jain, silakan memimpin kita dalam doa. Baik Ibu. Ya, selesai. Terima kasih Jain. Sama-sama Ibu. Ya, baik. Mengapa Ibu meminta yang datang paling awal ke sekolah untuk memimpin kita dalam doa? Karena Ibu sangat mengapresiasi disiplin waktunya untuk datang ke sekolah. Jadi bagi anak-anak semua, Ibu berharap anak-anak bisa disiplin waktu untuk datang tepat waktu ke sekolah. Nah, sebelum lanjut, Ibu mau kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, kita mulai. Baik, mengapa Ibu meminta kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Karena menyanyikan lagu nasional itu sangat penting untuk menanamkan semangat nasionalisme dalam diri anak-anak dan juga dalam diri Ibu sendiri. Ya, baik. Sebelum lanjut, Ibu kan tadi sudah membagikan buku kepada anak-anak semua. Nah, Ibu mau bertanya, apa yang tergambar di sampul buku yang Ibu sudah bagikan? Ya, coba anak-anak baca apa judul buku tersebut. Ya, Ibu mau bertanya lagi, kira-kira buku itu menceritakan tentang apa? Nah, selanjutnya, pernahkah anak-anak membaca judul buku seperti buku yang Ibu bagikan? Sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan menunjukkan satu gambar kepada anak-anak. Nah, dari gambar yang Ibu bagikan, Ibu mau anak-anak mendiskusikan pakaian adat yang dia pakai, pakaian adat apa, rumah adatnya rumah adat apa, dan makanannya apa saja yang ada di daerah tersebut. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar banyak tentang budaya di Indonesia. Ibu mau bertanya, siapa di sini yang berasal dari suku Sunda? Dari suku Minang? Ya, dari suku Jawa? Ya. Nah, Ibu mau anak-anak semua berpasangan saling menginformasikan entah dengan teman di sebelah kirinya, dengan teman di sebelah kanannya, atau teman di belakang atau teman di depannya, saling menginformasikan asal suku masing-masing. Nah, hasil diskusi berpasangannya kita akan bahas bersama-sama ya anak-anak. Sekarang Ibu mau membagi kelompok. Nah, pembagian kelompoknya ini Ibu mau kalian menghitung 1 sampai 4. Nanti nomor urut 1 berkelompok dengan nomor urut 1, nomor urut 2 dengan nomor urut 2, nomor urut 3 dengan nomor urut 3, dan nomor urut 4 dengan nomor urut 4. Ya baik, sekarang Ibu mau kalian membaca dan mengamati teks yang di buku yang Ibu sudah bagikan. Ya, nanti selanjutnya Ibu mau kalian dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan berdiskusi menjawab pertanyaan yang ada di isi teks paragraf tersebut. Ya, jika sudah selesai berdiskusinya, sekarang Ibu minta masing-masing kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Nanti kelompok-kelompok lainnya memberikan masukan ya. Nanti masukannya boleh dicatat. Ya, baik. Baik anak-anak, semua kelompok sudah selesai membacakan diskusinya kan? Ya sudah, bagus. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang diperkuat oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Berikut Ibu akan menjelaskan beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menentukan gagasan pokok setiap paragraf. Yang pertama, bacalah paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga terakhir. Apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas? Apakah kalimat kedua yang merupakan gagasan pokok? Teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Ingat,
Gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal atau di akhir, awal dan akhir atau di seluruh paragraf. Nah, sekarang masih dalam posisi berkelompok. Ayo kalian menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ada di paragraf kedua. Nanti setelah itu kalian akan saling mengomunikasikan hasilnya kepada kelompok lain. Nanti kelompok lain akan memberikan masukan dan ibu juga akan memberikan masukan. Nah, sekarang ibu mau kasih kalian tugas. Tugasnya itu tugas mandiri ya. Tugasnya menemukan gagasan utama dan gagasan pendukung yang ada di paragraf ketiga, keempat, dan kelima dari teks yang ada di buku yang sudah ibu bagikan. Nanti jawabannya diisi di diagram ya. Nanti ibu akan menjelaskan bagaimana mengisi diagramnya. Ya, sekarang ibu akan kasih tugas kedua untuk anak-anak. Tugasnya itu anak-anak mewawancarai teman-temannya minimal 8 orang ya, untuk menanyakan daerah asal mereka dan ciri khas yang ada di daerah tersebut. Nah, nanti jawabannya anak-anak boleh isi pada tabel yang sudah tersedia ya. Ya, sekarang jika sudah selesai mewawancarai teman-temannya, anak-anak boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, bagus. Sekarang ibu mau bertanya kepada anak-anak ya. Ya, bagaimana sikap anak-anak kepada teman yang berasal dari suku yang berbeda dan memiliki agama atau kepercayaan yang berbeda? Nah, sekarang anak-anak boleh saling bertukar pengalaman kepada teman-temannya yang berbeda suku, supaya nanti kalian banyak mendapatkan pengalaman. Nah, anak-anak, walaupun Indonesia mempunyai berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun Indonesia itu tetap satu. Keberagaman yang ada di Indonesia merupakan identitas bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, suku, dan agama yang berbeda-beda. Keberagaman yang ada di Indonesia merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, jadi kita wajib mensyukurinya. Wujud syukur tersebut dapat anak-anak lakukan dalam bentuk sikap saling menghargai antara suku dan pemeluk agama kepercayaan yang berbeda. Nah, sekarang anak-anak menjawab pertanyaan dan mengisi tabel tentang sikap saling menghargai yang ada di buku secara mandiri ya. Nah, selanjutnya anak-anak boleh saling berbagi pengalaman tentang sikap saling menghargai yang sudah pernah anak-anak lakukan dengan teman di sebelahnya, dan juga contoh sikap tidak saling menghargai. Nah, sekarang di tangan ibu sudah ada satu alat musik. Sekarang ibu mau bertanya kepada anak-anak, kira-kira alat musik apa yang ada di tangan ibu ini? Iya, bagus, suling. Nah, bagaimana cara memainkan alat musik ini? Sekarang ibu mau minta salah satu dari anak-anak semua maju ke depan, memainkan alat musik ini dan menjelaskan kepada teman-temannya bagaimana cara untuk memainkan alat musik ini. Nah, sekarang ibu mau anak-anak mencari 5 benda yang ada di dalam kelas ini yang bisa menghasilkan bunyi. Nah, jika sudah mendapatkan bendanya, ibu mau anak-anak membunyikan benda-benda tersebut dengan cara yang berbeda-beda. Nah, sekarang anak-anak mengisi tabel di halaman 13 berdasarkan hasil bunyi yang sudah anak-anak lakukan. Ya, bagus. Anak-anak, bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Nah, sekarang ibu mau anak-anak membagi kelompok atau membentuk kelompok berdasarkan alat musik yang disukai. Kelompoknya boleh terdiri dari 8 atau 10 orang. Nah, setelah itu tugas kelompoknya anak-anak menciptakan satu kombinasi bunyi dari alat-alat yang sudah anak-anak pilih. Nah, jika sudah selesai, masing-masing kelompok maju ke depan menampilkan hasil karyanya. Ya, apakah sudah semua kelompok maju ke depan menampilkan hasil karyanya? Nah, jika sudah selesai, masing-masing kelompok menjawab pertanyaan yang ada di buku berdasarkan hasil kerjasama menghasilkan kombinasi bunyi. Ya, sebelum pembelajaran hari ini selesai, ibu akan kasih anak-anak tugas rumah. Tugasnya itu berdiskusi dengan orang tua tentang pengalaman menghargai perbedaan di lingkungan sekitar rumah. Nanti jawabannya bisa anak-anak tulis di buku, nanti besok bisa anak-anak antarkan ke ruangan ibu. Iya, sekarang sebelum kita
Menutup kelas hari ini dengan menyanyi berdoa, kita akan menyanyikan satu lagu yang berasal dari daerah Sulawesi, yaitu lagu Angin Mamiri. Siapa di sini yang tahu lagu Angin Mamiri? Ya, semuanya tahu. Mari kita menyanyikannya. Ya, sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, ada baiknya kita menutup pembelajaran hari ini dengan doa. Mari kita satu dalam doa, menurut keagamaan kita masing-masing kita berdoa. Ya, berdoa selesai. Sekian pembelajaran kita hari ini, sampai berjumpa minggu depan anak-anak.